Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Maisa Divitri dengan NIM 2102020014 dari Prodi Informatika kelas A1. Di sini saya akan menjelaskan tentang rangkaian topologi mekanisme dengan dua router. Saya menggunakan aplikasi Cisco Packet Tracer. Di sini saya memiliki dua router, yaitu router pertama saya beri nama dengan kampus A. Bisa kita lihat, kita masuk ke setting, kemudian ganti nama dengan kampus A. Selanjutnya kita beralih ke router yang kedua. Di sini router kedua saya ganti dengan kampus B. Bisa juga kita ganti dengan langsung menekan pada kalimat yang akan kita ganti. Di sini pada router pertama yaitu kampus A, saya menggunakan switch yaitu PT switch yang ini. Letakkan saja dimanapun sesuai selera ya. Saya meletakkannya di sana, kemudian satu lagi di sini. Berikutnya kita letakkan PC pada setiap switch masing-masing. Setiap switch saya meletakkan 6 PC. PC pertama, kedua, ketiga, 4, 5, dan seterusnya ya. Peletakannya juga sesuai selera masing-masing ya. Kemudian memberi PC pada switch berikutnya. Pada switch ini saya juga menggunakan 6 PC, sama seperti PC yang pertama. Jadi tinggal tambah-tambahkan saja sampai 6 PC ya. Langkah selanjutnya yaitu menghubungkan router dan switch. Untuk menghubungkannya, kita bisa menuju ke connection. Pada connection ini terdapat beberapa kabel yang mendukung Cisco Packet Tracer. Saya menggunakan kabel strike. Langkah selanjutnya kita menghubungkan antara switch ke PC. Di sini saya menggunakan kabel strike juga, yaitu pas Ethernet dihubungkan dengan pas Ethernet. Begitu juga dengan switch ke PC selanjutnya untuk switch yang pertama ya. Kita menggunakan kabel strike, kemudian pas Ethernet ke Ethernet juga. Nah, di sini terjadi kendala bahwa pas Ethernet selanjutnya itu tidak mencukupi untuk menghubungkan ke PC yang lain. Tidak perlu khawatir karena kita dapat menambahkan atau mengisi slot-slot yang kurang di sini. Langkah awal kita tekan switch, kemudian kita matikan dulu on off-nya, kemudian kita tambahkan seperti pada video tersebut. Pada video ini saya menambahkan full ya, slot-slot yang kosong, kemudian saya hidupkan kembali. Lalu kita coba. Nah, di sini kan ada tuh Ethernet yang akan kita gunakan untuk PC-PC selanjutnya. Sekarang kita telah selesai menghubungkan switch dan PC untuk switch yang pertama, kemudian menghubungkan antar switch. Di sini kita tidak menggunakan kabel strike kembali, saya menggunakan kabel cross untuk menghubungkannya. Untuk langkah selanjutnya itu sama seperti switch pertama, yaitu menghubungkan switch ke antar PC menggunakan kabel strike. Agar lebih mudah, kita atur dulu slot-slot yang kosong karena akan kurang nanti untuk mengisi fast Ethernetnya. Dengan tekan switch seperti tadi, kemudian ke tombol on off untuk mematikan sementara, lalu isi slot-slot yang kosong sama seperti pada video. Jika selesai, kita dapat menghidupkan kembali tombol on off-nya. Maka lanjutkan dengan
menghubungkan koneksi pada setiap PC dan switch. Untuk menghubungkannya juga sama seperti switch yang pertama, dari switch ke PC menggunakan kabel strike, dari pas Ethernet ke Ethernet. Videonya saya percepat karena sama seperti switch sebelumnya untuk menghubungkannya itu. Langkah selanjutnya yaitu kita beralih pada router kedua, yaitu kampus B, dengan router dihubungkan ke 3 switch. Untuk switch pertama kita tidak menggunakan PT switch. Di sini kita menggunakan switch 295024 di nomor 2 paling kanan ya. Selanjutnya kita membutuhkan 2 switch lagi untuk melengkapi switch yang telah kita rencanakan. Switch yang kedua ini kita mulai lagi menggunakan PT switch. Begitupun switch yang ketiga juga menggunakan PT switch. Setelah itu kita tambahkan PC pada setiap switch yang telah kita siapkan. Di sini saya menggunakan 10 PC untuk switch yang pertama. Kita letakkan saja sesuai selera ataupun sesuai yang Anda inginkan. 10 PC sudah saya letakkan, kemudian menurut saya itu kurang rapi, jadi saya rapikan terlebih dahulu ya. Nah, sekarang saya akan menghubungkan koneksi pada router, switch, dan PC menggunakan kabel strike yang telah disediakan oleh Cisco Packet Tracer. Langsung saja kita menuju ke connection. Pilih kabel strike yang akan kita gunakan. Hubungkan dari router ke switch dengan pas Ethernet menuju pas Ethernet. Bisa kita lihat bahwa pas Ethernet yang tersedia pada switch 295024 ini sudah tersedia dan kita tidak perlu untuk menambahkan slot lagi. Berikutnya menghubungkan switch ke setiap PC yang sudah kita sediakan. Kita juga menggunakan kabel strike yang sama seperti setiap switch pada router kampus A yang sebelumnya. Kita hubungkan saja satu persatu koneksinya dengan kabel strike yang telah kita gunakan. Dapat kita lihat bersama pada video berikut. Setelah selesai, saya akan menghubungkan koneksi dari switch ke switch itu menggunakan kabel cross. Nah, ini switch kedua tidak menggunakan tipe switch seperti switch pertama. Tipe switch yang kedua ini menggunakan PT switch. Lanjut dengan memberi 5 PC pada switch kedua ini. Nah, di antara switch dan PC yang kedua ini kita menggunakan kabel koneksi, yaitu kabel strike, sama seperti sebelumnya, yaitu dari pas Ethernet ke Ethernet yang sama. Kemudian jika kurang kita dapat mengisi slot yang perlu kita tambahkan, kemudian lanjut seperti pada video berikut. Setelah selesai, kita akan menghubungkan switch kedua dengan switch ketiga. Kita menuju ke connection, kemudian pilih kabel cross, lalu hubungkan dari switch kedua ke switch ketiga. Langkah selanjutnya, pada switch ketiga ini kita menggunakan 4 PC. Bisa kita peroleh pada end device. Lalu di sisi kanannya ada PC. Kita tambahkan 4 buah PC di switch yang ketiga. Nah, oke. Keempat PC ini akan saya hubungkan dengan switch menggunakan connection. Pilih kabel strike,
Saya akan menghubungkan PC dan switch pada bagian fast Ethernetnya, begitu juga dengan PC-PC yang lainnya. Saya menambahkan satu slot pada fast Ethernet yang kurang, kemudian saya hidupkan kembali agar kabel-kabel yang telah terpasang itu menjadi hijau kembali. Langkah selanjutnya yaitu dengan menghubungkan kedua router ini menggunakan kabel crossover. Langsung saja saya hubungkan dari router sebelah kiri menggunakan fast Ethernet 1/0 dengan router sebelah kanan yaitu menggunakan fast Ethernet 1/0 juga. Nah, sekarang kita sudah selesai menghubungkan koneksi pada setiap router, switch, dan PC-PC. Langkah selanjutnya kita masuk ke router kampus A, menuju ke config, kita klik fast Ethernet 0/0, kemudian IP address-nya kita isi dengan 17.17.17, kemudian .14. 17 itu hari di mana saya UAS, kemudian 14 itu adalah NIM saya. Lalu subnet masknya saya isi dengan 255.255.25.0. Lalu kita lanjut ke fast Ethernet 1/0. IP address-nya kita isi dengan 17.17.171.1. Kemudian subnet masknya kita isi dengan 255.255.255.0. Kemudian kita beralih kembali pada router kampus B, menuju config, klik fast Ethernet 0/0, kemudian isi IP address dengan 17.17.170.114. Subnet masknya 255.255.255.0. Mengapa IP address di sini tidak sama dengan yang sebelumnya? Karena memang harus dibedakan. Kemudian masuk ke fast Ethernet 1/0, kita isi dengan 17.17.171.2. Subnet masknya 255.255.255.0. Beralih pada PC yang pertama, kita klik, kemudian menuju ke desktop, pilih IP configure, isi IP address tersebut dengan 17.17.17.1 untuk PC yang pertama. Kemudian subnet masknya 255.255.255.0. Kemudian default gateway-nya itu adalah IP address pada router yang sebelumnya, yaitu 17.17.17.14. Begitu juga dengan PC yang kedua, kita menuju ke desktop, pilih IP configure, kemudian isi IP address dengan 17.17.17.2. Kenapa 2? Karena itu PC yang kedua. Kemudian subnet masknya 255.255.255.0. Default gateway-nya 17.17.17.14. Begitu juga dengan PC-PC selanjutnya, urutan kita menuju PC yang ketiga, desktop, kemudian masuk ke IP address, kita isi 17.17.17.3. Subnet masknya 255.255.255.0. Default gateway-nya adalah 17.17.17.14. Oke, untuk PC-PC selanjutnya bisa kita isi dengan urutan PC masing-masing, sedangkan default gateway-nya tetap sama pada IP address yang berada pada router kampus A. Nah, setelah selesai kita lanjut ke router yang kedua yaitu kampus B. Untuk PC pertama sama saja kita isi desktop. Masuk ke desktop, kemudian IP address-nya kita isi dengan 17.17.170.13, di mana 13 itu adalah nomor urut pada VC selanjutnya.
Default gateway-nya juga menggunakan IP address pada router kampus B, yaitu 17.17.170.114. Selanjutnya masuk ke router yang ke-15, yaitu desktop, IP configure, kemudian isi IP address-nya dengan 17.17.170.15, kemudian subnet mask-nya sama, yaitu 255.255.255.0. Default gateway-nya menurut pada router kampus B, yaitu 17.17.170.114. Begitu juga dengan PC selanjutnya menggunakan default gateway 17.17.170.114 yang terhubung pada router kampus B. Dapat kita perhatikan dengan seksama pada video berikut. Videonya saya percepat saja agar memudahkan kita untuk memperhatikan yang selanjutnya. Nah, oke, sudah selesai. Langkah selanjutnya kita perlu melakukan konfigurasi IP address Cisco router. Pertama-tama kita perlu memasuki global konfigurasi mode, yaitu klik router, kemudian pilih CLI, klik enter, kemudian klik enable, kemudian enter, klik di situ configure terminal, enter lagi. Selanjutnya kita ketik interface FA 0/0, lanjut enter, kemudian ketik IP address 17.17.17.14, kemudian lanjut dengan 255.255.255.0. Kita enter, langsung klik no shutdown. Dapat kita lihat pada kabel strike yang menghubungkan antara router kampus A ke switch itu sudah hijau. Artinya pengujian telah berhasil. Sama seperti router kampus A, router kampus B juga akan melakukan global configuration mode. Langkah-langkahnya sama seperti pada router kampus A, yaitu kita ketik enable, kemudian enter, terus ketik lagi configure terminal, masukkan interface FA 0/0, lalu masuk ke IP address pada router kampus B itu kita ketik di sini 17.17.170.114, kemudian lanjut dengan 255.255.255.0. Maka kita lanjut lagi ke no shutdown, lalu enter. Maka di sini telah terjadi yang dahulunya tanda panah itu merah, kemudian sekarang telah hijau. Nah, untuk membuktikannya kita coba buka ke command from, kita klik desktop, lalu pilih command from, kita pingkan, yaitu ping 17.17.17.2. Kita enter. Jika berhasil, maka akan timbul seperti pada video berikut.
Selanjutnya kita beralih pada kedua router ini, yaitu router kampus A ke router kampus B. Menghubungkan kedua router ini menggunakan kabel Copper crossover. Sekarang kita sedang melakukan konfigurasi untuk router kampus A, yaitu kita klik exit dulu ya. Lalu kita klik interface FA1/0. Kemudian saya pasangkan IP address dengan IP address 17.17.17.14. Kemudian lanjut dengan 255.255.255.0. Untuk langkah selanjutnya kita perlu mengaktifkan interface-nya dengan ketik no shutdown, kemudian enter. Seperti itu. Saya akan coba pastikan lagi bahwa konfigurasinya sudah benar dengan ketik show IP interface brief. Kemudian enter. Nah, bisa kita lihat di sana bahwa pas Ethernet 0/0-nya 17.17.17.0, sedangkan fast Ethernet 1/0-nya 17.17.171, kemudian statusnya manual up. Selanjutnya kita tinggal masuk lagi ke CLI kampus B. Pada router kampus B kita ketik enable, sama seperti router kampus A tadi. Kita ketik juga di sini configure terminal. Lalu ketik interface FA 1/0. Kemudian kita uji IP address-nya dengan 17.17.170.114, diikuti dengan subnet mask-nya 255.255.255.0. Lalu ketik no shutdown. Sekarang saya ingin memastikan bahwa konfigurasi yang telah diselesaikan itu apakah benar. Kita klik exit dulu, kemudian masuk ke show IP interface brief. Lalu klik enter. Nah, di sini fast Ethernet pada router kampus B itu 17.17.170.114 dengan status manual up. Kemudian fast Ethernet 1/0 17.17.171.2 dengan status manual up. Nah, sudah selesai pengujian yang saya lakukan kali ini. Semoga bermanfaat untuk kita semua. Dan ada sedikit quotes dari saya bahwa setiap manusia telah diciptakan Allah memiliki kelebihan dan kekurangan. Jadi jangan merasa kamu orang paling buruk ya. Saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.